Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah, dan yang ada di cabang-cabang maupun yang di ranting-ranting dan yang di pos-pos PI GBI Rayon 13. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati. Sekali lagi saya atas nama keluarga dan atas nama GBI Rayon 13 Bengkulu mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan Songsong Tahun Baru 2022, yaitu tahun paradigma yang baru. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang sangat baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan kami beribadah pada hari Natal ini, memperingati hari kelahiran Engkau ya Tuhan, untuk setiap umat manusia yang di bumi ini. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di gedung ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada. Mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hati mereka tanah yang subur, sehingga suatu benih firman itu Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Itu akan tumbuh subur, berbuah lebat dan manis, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sekali lagi Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami percaya semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, para nabi telah bernubuat tepatnya tahun 735 atau 734 sebelum Masehi. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus yang disebut Immanuel, dan juga sebagai tema Natal kita saat ini, Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nabi Yesaya menuliskan di Yesaya 7 ayat 14. Saya bacakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kita tahu perempuan muda itu jelas adalah Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan ada 6 nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke bumi, yaitu pertama Nabi Yesaya, Yeremia, Mika, Daniel, dan Yehezkiel. Dan untuk itulah firman Tuhan mengatakan kita jangan meremehkan setiap nubuatan-nubuatan atau tidak percaya. Nubuatan yang datang dari Allah pasti terjadi, pasti tergenapi, karena Allah kita tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi kalau manusia kadang berjanji dan kadang mengingkari. Tapi saudara yang sedang beribadah ini adalah orang-orang yang tepat janji. Katakan amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Salah satu yang Tuhan sampaikan kepada gembala pembina kita tentang kegerakan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini pasti akan terjadi. Katakan pasti akan terjadi secara besar-besaran. Katakan secara besar-besaran. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata. Kita berkata-kata karena kita percaya. Saudara, mari kita terus imani dan doakan lawatan Tuhan yang besar ini, yaitu lawatan Pentakosta ketiga. Ini saya sampaikan pada hari Natal ini supaya kita tidak lupa katakan dan doakan setiap hari, setiap waktu, dan setiap ada waktu kita. Saudara yang ada di gedung ini maupun yang di cabang-cabang dan ranting-ranting dan yang sedang mengikuti di pos-pos PI ataupun dimanapun saudara berada. Seperti juga Maria berkata kepada malaikat di Lukas 1:38, demikian firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, artinya Maria taat saja apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya. Seperti juga para gembala di padang yang sedang menggembalakan.
Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan malaikat, tetapi mereka taat saja. Katakan taat saja. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, Nabi Yesaya menubuatkan di Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Ayat 1 saya bacakan dan kita sama-sama membaca dan menyimak. "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Dan bangsa-bangsa yang besar itu salah satu adalah Indonesia. Katakan Indonesia. Indonesia telah melihat terang yang besar, dan Indonesia bersinar di antara bangsa-bangsa. Katakan amin. Katakan amin. Kembali kita baca ayat 5. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Perhatikan saudara, nubuatan ini sudah digenapi lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana lahirnya Sang Juru Selamat di kota Daud, yang disebut Immanuel. Maka Injil Matius menuliskan di Matius 1, 22 dan 23. Kita baca 22. "Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Kita tahu di mana Tuhan memakai Maria atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Perhatikan, kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang kita punya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, saya sampaikan, kalau kita sekarang sudah punya penasehat ajaib, apapun nasihat yang kita butuhkan, datanglah kepadanya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ceritakan masalah dan pergumulanmu kepadanya, yang pasti akan memberi jalan keluar saat tiada jalan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengajar. Perhatikan saudara, karena firman Tuhan berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kita perlu penasehat ajaib. Dan kita sangat membutuhkan penasehat ajaib. Sedangkan kita di dunia kadang-kadang kita juga perlu penasehat. Apalagi kita di dalam roh, kita perlu penasehat ajaib, yaitu Yesus Kristus. Maka bacalah Alkitab saudara, di mana di situ penuh dengan nasihat-nasihat. Dan ingat, Tuhanlah yang memegang hari depan kita, dan Dia pasti memberi nasihat kepada kita. Yang kedua, Allah perkasa. Dan kita punya Allah yang perkasa, yang sanggup membentengi hidupmu, hidup saya, dan hidup kita dengan perisainya. Karena gada dan tongkatnya yang memelihara engkau dan saya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dan engkau tidak takut akan bahaya. Karena Allah Immanuel besertamu sepanjang hidupmu, sepanjang hidup kita. Ketiga, Bapa yang kekal. Maka Dia Allah yang ada dalam kekekalan. Kita pun sebagai anaknya yang hidup di bumi yang fana ini, kita pun akan menuju ke dalam kekekalan. Sangat tidak mungkin Dia meninggalkan kita, apalagi membiarkan kita, apalagi membuang kita. Maka sewaktu kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Kita pun akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kekekalan bersama Bapa yang kekal. Yang keempat, terakhir saudara, Raja damai.
bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Raja Damai. Dia Tuhan yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Ini sangat penting saudara. Dulu kita berseteru dengan Allah, tetapi sekarang kita sudah diperdamaikan melalui anaknya yang tunggal. Dan kita punya jaminan masuk surga. Katakan jaminan masuk surga. Dan kewarganegaraan kita pun ada di surga. Kalau kita mempunyai Raja Damai, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera di dalam Bapa maupun di dalam persekutuan dengan sesama. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Bapa kita Raja Damai, kita yang anaknya, kita pun harus mempunyai sifat damai yang ada pada Bapa. Katakan amin. Maka di era Pentakosta ketiga ini kita pun harus menjadi terang dan damai dan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia, maka kita disebut anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah saya katakan, mari kita membawa damai itu dimanapun kita berada, baik di marketplace ataupun di mana kita Tuhan utus. Kita harus membawa damai, dan orang akan melihat dan orang akan merasakan bahwa anak-anak Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Perhatikan, dimanapun Tuhan tempatkan, sekali lagi, kita harus membawa damai. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tutup Alkitab kita dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami merayakan ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah di hari Natal ini. Semua karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau Allah yang memimpin kami, Engkau Allah yang menjaga kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, setiap firman yang kami baca merema dalam kehidupan kami, dan kami merenungkan firman-Mu, dan kami merenungkan Taurat-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi Tuhan semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka setelah mendengar firman Tuhan, dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena dekat pada Allah saja kami tenang, bersama-Mu kami aman, oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan sangat bersyukur kami mempunyai penasehat yang ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang perkasa. Kami bersyukur Bapa kami adalah Bapa yang kekal, dan kami bersyukur Allah kami adalah Allah Raja Damai. Sehingga kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera yang melampaui batas alam pikiran manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ora basanda takasi karabasyanda rabala bala 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 bala. Kina pasoka karabasanda rabala bala 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 bala. Kinda pasika patakasi kapaya rabasyanda rabala bala 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 bala. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan kami hidup ya Tuhan, di mana kami diberi kehidupan yang luar biasa oleh karena Tuhan kami adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sewaktu kami mengangkat tangan ya Tuhan, kami menerima berkat-berkat yang turun dari surga, yaitu berkat-berkat yang terbaik yang datang dari surga. Diberkatilah mereka di kala mereka masuk, diberkatilah di kala mereka keluar, diberkatilah usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, diberkati kuliah mereka, diberkati pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan, di mana kami katakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari mereka penuh dengan keindahan, rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Raja Damai itu turun, maka damai sejahtera Allah yang melampaui batas alam pikiran manusia kembali hadir dalam kehidupan rumah-rumah tangga yang ada di Provinsi Bengkulu atau di provinsi-provinsi lain, yang setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman begitu luar biasa, dan kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba-Mu melepaskan berkat damai sejahtera Allah yang melampaui batas pikiran arah manusia
turun atas setiap orang, turun atas setiap kami yang hadir di gedung ini maupun yang di rumah-rumah. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.